Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu lagi walaupun tidak secara tatap muka dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita mulai, kembali lagi kita sama-sama menghadirkan niat supaya apa yang kita perbuat pada kesempatan kali ini, pada hari ini, itu bernilai baik, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan niat yang baik juga ya. Nah, oke. Kali ini kita akan melanjutkan bab yang kemarin, yaitu tentang Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang satu sumber hukum Islam ya, yaitu tentang Al-Quran ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan yang kedua, yaitu tentang hadis dan ijtihad. Nah, untuk itu silahkan disimak baik-baik, ditonton sampai habis videonya supaya kalian bisa mengerti secara mendalam, dan nanti di akhir atau setelah sesi ini akan ada tugas-tugas yang akan saya sertakan di Google Classroom. Oke, kita lanjut ke materi tentang hadis ya. Nah, ini tentang hadis atau sunnah ya. Nah, mungkin kita pernah dengar ya tentang hadis dan sunnah ini. Ada yang bilang bahwa hadis dan sunnah ini sama gitu. Tapi ada beberapa pendapat juga hadis dan sunnah ini berbeda. Pada kali ini kita akan jelaskan dulu tentang hadis ya. Nah, untuk hadis itu merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir ya, sama saja, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis di sini artinya itu segala hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perbuatan, perkataan, ataupun ketetapan gitu. Nah, kalau sunnah gimana? Nah, ada juga yang berpendapat hadis sama sunnah ini beda gitu. Hadis katanya hadis itu adalah ucapan atau perkataan Rasulullah, sedangkan sunnah adalah segala yang dilakukan oleh Rasulullah, artinya perbuatan Rasulullah yang menjadi sumber hukum Islam. Itu perbedaan antara hadis dan sunnah gitu. Supaya simpel, kita samakan saja antara hadis dan sunnah ini, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, bagian-bagian hadis ya, mungkin ya sebagaimana kita tahu hadis dari Nabi Muhammad SAW itu bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Di atas ini ya sudah tampil satu hadis. Nah, ini adalah salah satu contoh hadis yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata dalam hadis itu ada beberapa bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama ada sanad. Sanad ini merupakan sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah kepada kita sampai sekarang ini. Nah, contohnya di atas ya. Kita langsung ke contohnya saja. Kalau di hadis itu contohnya yang ini nih. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amrin Al-Ansori. Nah, itu salah satu sanad ya. Mungkin yang sering kita dengar itu An Abi Hurairah, An Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu merupakan sanad ya. Bagian yang kedua adalah matan. Matan ini merupakan isi dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam contoh hadis yang di atas ini yang merupakan matan hadis Rasulullah di sini adalah dari sini ya, dari qala sampai fasna ma syi'ta, ini merupakan matan atau isi dari hadis tersebut. Inti dari suatu hadis itu dinamakan matan. Ada juga yang dinamakan rawi. Rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis, beda sama sanad tadi ya. Kalau sanad tadi orang yang menerima langsung dari Rasulullah, sedangkan rawi ini orang yang meriwayatkan hadis. Contohnya ini ya, rawahul Bukhari, rawahul Tirmizi, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Abu Dawud, hadis riwayat Muslim, dan lain sebagainya. Nah, itu dinamakan rawi atau orang yang meriwayatkan hadis. Kita lanjut. Nah, fungsi hadis
gini ya, fungsi hadis itu singkatnya hadis itu kan berasal dari Rasulullah. Nah, sedangkan Rasulullah itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa Al-Qur'an ya. Nah, Al-Qur'an di situ belum sempurna, maksudnya belum sempurna adalah penjelasannya, hukum-hukumnya, dan sulit dimengerti oleh umat Islam. Nah, maka dari itu hadis Rasulullah di sini adalah fungsinya untuk menyempurnakan, untuk menguatkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, klasifikasinya adalah yang pertama, menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Kita langsung ke contohnya ya. Di Al-Quran itu ada ayat Al-Quran yang memberitakan tentang sholat. Nah, perintah sholat dalam Al-Quran itu masih bersifat umum. Artinya kita hanya diperintahkan untuk sholat. Mengenai bagaimana tata cara sholatnya, praktek sholatnya seperti apa, bacaannya seperti apa. Nah, itu di Al-Quran itu tidak dijelaskan. Maka dijelaskanlah oleh hadis Rasulullah SAW. Salah satunya yang berbunyi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, artinya tata cara sholat kita itu harus sesuai dengan tata cara sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian fungsi yang kedua adalah memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana contoh lagi dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan barang siapa di antara kalian melihat bulan maka berpuasalah. Nah, ini ayat tentang berpuasa ya. Ayat yang barang siapa yang di antara kalian melihat bulan maka berpuasalah. Nah, ayat ini kemudian diperkuat kembali oleh sebuah hadis yang berbunyi berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya juga. Nah, jadi konteksnya sama, hanya fungsinya itu menguatkan gitu. Di ayat Al-Quran di sini sudah jelaskan ya, jika kalian melihat bulan, maksud bulan di sini adalah hilal ya, maka berpuasalah, maka sudah masuk ke dalam bulan puasa, bulan Ramadan gitu. Nah, kemudian diperkuat lagi oleh hadis. Nah, walaupun konteksnya sama, tapi dengan dikuatkannya oleh hadis, maka hukumnya itu semakin kuat kayak gitu. Lanjut, fungsi yang ketiga adalah menjelaskan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan tentang orang-orang yang menyimpan emas dan perak itu kemudian dia tidak membelanjakannya, mereka akan mendapat azab yang pedih. Nah, ayat ini kan masih banyak yang bingung gitu, masih kurang jelas maksudnya apa. Nah, oleh karena itu dijelaskan kembali maksud dan tujuan ayat tersebut oleh sebuah hadis gitu. Salah satunya yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Artinya, orang-orang yang menyimpan emas dan perak itu dia harus membayar zakat gitu. Kecuali jika dia tidak mau membayar zakat, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir fungsinya adalah menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Contohnya kayak gini ya, kita ingin mengetahui hukum seorang laki-laki yang sudah punya istri, kemudian dia ingin menikah lagi dengan saudari dari istrinya itu gitu. Jadi istri dari suami ini punya adik misalkan. Nah, itu dinikahi lagi oleh suami tadi gitu, sang suami tadi. Nah, itu hukumnya bagaimana? Apakah boleh atau tidak? Nah, di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan. Maka dari itu Rasulullah dengan satu hadisnya itu menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran tadi, yaitu hadisnya yang tercantum di sini ya, bahwa dilarang seseorang mengumpulkan atau mengawini secara bersama seseorang perempuan dengan saudara dari ayahnya. Ayahnya di sini bisa ayah kandung atau ayah mertua ya maksudnya, serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh menikahi saudara seibu ataupun seayah gitu. Seibu atau seayah ini baik ayah kandung atau ibu kandung ataupun ibu atau ayah mertua kita. Jika kita menikahi seorang perempuan, maka adik dari perempuan itu juga menjadi saudara kita gitu, maka tidak boleh dinikahi oleh kita kayak gitu. Itu beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran ya. Nah, ada macam-macam hadis, banyak sekali macam-macamnya, tapi terbagi menjadi dua klasifikasi ya. Yang pertama berdasarkan kuantitas perawi, artinya berdasarkan banyaknya perawi itu rawi ya. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi.
baik dari kalangan sahabat maupun generasi sesudahnya. Nah, karena perawinya itu banyak, maka di antara mereka itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Artinya hadis yang diriwayatkan mereka itu pasti benar adanya dari Rasulullah, kayak gitu. Kemudian ada hadis masyhur ya, yang kedua. Nah, hadis masyhur ini hadis yang diriwayatkan oleh tidak banyak yang meriwayatkannya gitu, tapi hanya 2 orang atau lebih gitu. Tapi tidak mencapai derajat mutawatir, artinya tidak mencapai derajat apa ya? Ya karena tidak banyak perawi yang meriwayatkannya gitu, hanya 2 orang atau 3 atau 4 lah gitu. Namun setelah hadis itu terus diriwayatkan semakin banyaknya orang gitu, semakin banyak sahabat atau tabi'in, maka dari itu tidak mungkin bersepakat mereka untuk berdusta tentang hadis ini, kayak gitu. Jadi hadis masyhur ini awalnya tidak mutawatir atau masih diragukan gitu ya, tapi setelah sekian banyak tabi'in yang meriwayatkan, nah itu kembali lagi mereka tidak mungkin bersepakat untuk dusta. Jadi harus harus diriwayatkan terus gitu untuk mencapai derajat kemutawatiran tadi. Dan yang terakhir adalah hadis ahad. Hadis ahad ini merupakan hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 orang aja gitu, 1 atau 2 orang. Nah, batasnya itu hadis ahad. Tapi tidak diriwayatkan kembali oleh tabi'in itu. Jadi hanya terbatas 1 atau 2 orang saja yang meriwayatkannya. Nah, ini hadis yang walaupun memang benar dari Rasulullah, tapi tidak mencapai derajat mutawatir tadi gitu. Boleh dipercaya, tapi ya derajat mutawatirnya tidak tercapai gitu. Itu ya macam-macam hadis berdasarkan banyaknya perawi. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah hadis berdasarkan kualitas perawi. Ada 4 ya. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih ini hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, kemudian penelitiannya terhadap hadis-hadis juga tajam, kemudian sanadnya itu bersambung kepada Rasulullah ya. Jadi bukan yang meriwayatkan ini siapa, nggak ada sanadnya dengan Rasulullah gitu. Nah, itu bukan seperti itu, tapi yang memang sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Kemudian orang itu juga tidak tercela, artinya akhlaknya baik dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Artinya orang yang meriwayatkan hadis yang sifatnya yang tadi telah disebutkan itu hadisnya merupakan hadis sahih gitu ya. Itu yang mungkin kita banyak yang menemukan gitu, membaca gitu, hadis ini adalah sahih. Nah, di sini teman-teman baru tahu apa itu hadis sahih. Kemudian yang kedua, apa itu hadis hasan? Hadis hasan itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tapi kurang kuat hafalannya. Kalau hadis hasan kan tadi hafalan seorang perawi itu kuat gitu, tapi kalau hadis hasan itu adil tapi hafalannya kurang kuat, meskipun banyak ya tapi kurang kuat gitu dibandingkan perawi hadis sahih tadi. Nah, tapi tetap sanadnya bersambung, tidak cacat, tidak buruk akhlaknya, dan tidak bertentangan dengan riwayat yang tadi, kayak gitu. Jadi bedanya hadis hasan dengan hadis sahih ini adalah periwayatnya itu atau perawinya itu hafalannya kurang kuat gitu. Kemudian yang ketiga, hadis dhaif atau hadis yang lemah gitu. Kenapa dinamakan hadis lemah? Karena perawinya itu tidak memenuhi kualitas hadis yang ada pada hadis sahih dan hadis hasan tadi gitu. Dan yang terakhir ada hadis maudhu. Nah, hadis maudhu ini lebih parah dari hadis dhaif atau yang lemah ya, yaitu hadis yang tidak bersumber dari Rasulullah SAW, atau kita mengenalnya dengan hadis palsu ya, yaitu hadis maudhu namanya. Banyak yang memalsukan hadis yang padahal hadis itu tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Itu harus kita waspadai ya. Nah, itu tadi tentang hadis ya. Selanjutnya kita lanjut kembali dengan topik selanjutnya, yaitu ijtihad. Mungkin di antara teman-teman di sini ada yang baru tahu ya tentang ijtihad. Ijtihad itu apa sih? Ijtihad itu berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan. Artinya adalah mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Nah, itu secara bahasa ya. Ijtihada yajtahidu ijtihadan. Kalau secara istilah,
Ijtihad itu mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum yang tetap ya berdasarkan pada Al-Quran dan hadis gitu. Orang yang melakukan ijtihad itu dinamakan mujtahid. Jangan sampai tertukar ya mujtahid dengan mujahid. Nah, ini ada banyak yang keliru gitu. Kalau mujahid itu orang yang berjihad, kalau mujtahid itu orang yang melakukan ijtihad. Mengenai ijtihad juga supaya kalian lebih paham, biasanya sehari-hari melakukan suatu bentuk ibadah ya, misalkan sholat, misalkan zakat, puasa, dan lain-lain. Dan kita juga biasa mendengar ada fatwa MUI, ada ketetapan Ormas Islam atau Muhammadiyah. Nah, di antara mereka juga kan kita biasa mendengar adanya perbedaan pendapat gitu. Nah, perbedaan pendapat itulah yang dinamakan salah satu hasil dari bentuk ijtihad tadi gitu. Nah, bagaimana perbedaan pendapat itu bisa terjadi? Al-Quran dan hadis itu kan merupakan rujukan utama sumber hukum Islam ya. Tapi ternyata pemilihan ayat dan hadis dalam menyelesaikan masalah seringkali tidak jelas. Nah, sehingga perlu adanya kajian yang lebih mendalam gitu. Tapi di sisi lain, jumlah ayat dan surah dalam Al-Quran itu kan terbatas gitu. Begitupun dengan hadis gitu. Jumlah surat dan ayat di Al-Quran kan terbatas gitu, tidak bisa bertambah lagi sampai sekarang gitu. Begitupun dengan hadis. Sementara itu permasalahan umat Islam itu senantiasa muncul. Untuk itu, dua hal tadi itu menuntut upaya yang maksimal untuk melengkapi makna yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis tentang semua itu. Artinya, diperlukan upaya yang maksimal untuk boleh jadi menciptakan hukum baru ya, yang tidak mungkin permasalahannya baru tapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, itu upaya maksimal tersebut yang dinamakan adalah ijtihad. Kayak gitu. Tapi tetap hukum yang dihasilkan dari ijtihad itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Kenapa? Karena upaya ijtihad juga itu tetap berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Itu juga termasuk dalam kedudukan ijtihad ya. Lanjut. Nah, kita tadi ya, orang yang berijtihad itu namanya mujtahid. Nah, bagaimana bisa seseorang itu menjadi seorang mujtahid? Gak semua orang ya bisa melakukan ijtihad atau menjadi seorang mujtahid gitu dan menghasilkan hukum yang tepat gitu. Maka dari itu ada beberapa syarat seseorang bisa menjadi mujtahid atau bisa melakukan ijtihad. Syarat yang pertama adalah memiliki pengetahuan yang cukup luas dan mendalam. Jadi pengetahuannya itu sudah pasti luas ya, bukan hanya pengetahuan tentang agama tapi juga pengetahuan tentang ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan alam ataupun sosial, itu juga sudah luas gitu. Kemudian yang kedua, memiliki pemahaman mendalam juga tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan sejarah. Nah, ini penting ya. Jadi seorang mujtahid juga harus menguasai bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis juga kan itu isinya bahasa Arab. Kemudian ilmu tafsir. Tafsir di sini kan menjelaskan atau menafsirkan Al-Quran. Nah, itu juga harus dimiliki oleh seorang mujtahid ya. Usul fikih pun sama dan sejarah pun sama gitu. Karena Al-Quran dan hadis ini sangat erat kaitannya dengan sejarah Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang selanjutnya adalah memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Jadi seorang mujtahid juga harus paham cara merumuskan hukum itu bagaimana. Jadi bukan hanya kita mencari-cari di Al-Quran nih, di Al-Quran nggak ada, hanya ya menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai referensi, baru menurut kita seperti ini hukumnya. Nah, itu tidak boleh seperti itu, tapi ada cara-cara tertentu untuk merumuskan hukum. Nah, seorang mujtahid itu harus memahami cara-cara tersebut kayak gitu. Dan yang keempat adalah memiliki keluhuran akhlak yang mulia. Misalkan para ulama, nah itu kan sudah pasti baik akhlaknya, sudah pasti pengetahuan agamanya luas, walaupun memang tidak semua ulama bisa melakukan ijtihad kayak gitu. Itu tentang syarat-syarat berijtihad atau menjadi seorang yang mujtahid. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk ijtihad ya. Jadi ijtihad juga sama, ada macam-macamnya gitu. Jadi tidak hanya sekedar tadi ya menetapkan suatu hukum, tapi juga ada beberapa bentuk ijtihad. Bentuk ijtihad ini ada banyak sebetulnya ya, tapi yang harus kita ketahui di sini 3, yaitu
Yang pertama, ijma. Apa itu ijma? Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contohnya, kalau ijma di masa sahabat itu ada satu kesepakatan untuk menghimpun wahyu Allah atau Al-Quran ya, ayat-ayat Al-Quran itu mereka sepakati untuk menghimpunnya yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf Al-Quran yang seperti kita saksikan sekarang ini. Nah, itu contoh ijma pada masa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah kias. Apa itu kias? Yaitu mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Nah, contoh kiasnya adalah salah satu contoh kias itu mengharamkan hukum minuman keras selain khamr seperti brandy, whisky, topi miring, vodka, dan narkoba. Nah, kenapa? Karena memiliki kesamaan sifat dan karakter dengan khamr gitu, yaitu memabukkan. Artinya apa? Minuman yang sifatnya sama dengan khamr kan sudah diharamkan ya. Nah, minuman yang sifatnya sama dengan khamr itu diharamkan gitu. Dan yang terakhir adalah maslahah mursalah. Apa itu maslahah mursalah? Artinya penetapan suatu hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki yang universal ya terhadap syariat Islam. Penetapan suatu hukum berdasarkan maslahah mursalah ini dititik beratkan pada kebermanfaatan gitu. Jadi yang mana yang lebih bermanfaat gitu. Maka disepakatilah keputusan yang lebih bermanfaat kepada umat Islam gitu, dan mana yang lebih merugikan umat Islam, nah itu ditinggalkan gitu. Jadi masalah mursalah ini lebih mengutamakan kebermanfaatan dari sebuah peristiwa atau kejadian gitu. Itu tadi ya mungkin cukup panjang pembahasan kita mengenai hadis dan ijtihad. Nah, pada bab ini sebetulnya belum selesai ya, ada satu pembahasan lagi tentang pembagian hukum Islam. Nah, pembagian hukum Islam ini dibagi beberapa bagian, tapi di pertemuan selanjutnya kita tidak akan membahasnya terlalu panjang karena cukup sedikit ya. Tapi untuk kali ini kita sudahi dulu. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Mudah-mudahan kalian menyimaknya dari awal sampai akhir. Walaupun kalian bukan anak pesantren, tapi sebagai umat Islam kalian wajib mengetahui sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, dan ijtihad ini. Oke, cukup untuk pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa diisi tugasnya yang ada di Google Classroom. Kemudian boleh like videonya, share videonya, dan bantu channel saya untuk subscribe ya, supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.